Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, amma ba'du. Shadaqallahul azim. Para jamaah dan para salikin, para guru-guru saya dan juga sahabat-sahabat saya, mari kita memulai meneruskan ngaji kitab Maqasidur Ri'ayah. Mu'alif pengarangnya adalah Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Terlebih dulu untuk bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya, karunia-Nya yang kita tidak pernah mampu untuk menghitungnya. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, izinkan saya membaca sekaligus menukil tentang kitab Maqasidur Ri'ayah, khususnya tentang sampai pada faslun fi amthilatir riya lidaf'idz dzarari wadz-dzammin. Jadi fasal fi amthilir riya, contoh-contoh riya, masih ini contoh riya. Lidaf'idz dharar, seorang itu riya beribadah untuk menghindari kerugian, wadzammi, dan dia itu enggak dihina, enggak diolok-olok, enggak dibuli. Jadi ini contoh-contoh riya yang seringkali masih banyak dilakukan, mungkin kita juga. Karena itu kita sama-sama introspeksi. Karena itu saya lanjutkan para salikin dan para jamaah semuanya. Ya, saya teruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nul bihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Ats-tsani, contoh yang kedua. Kemarin yang pertama itu adalah mereka itu menjadi pejuang tapi ingin dipuji, menjadi tokoh inginnya selalu di depan. Itu, dan dia tidak butuh uang, butuh balasan, tapi hanya ingin dipuji, ingin untuk disebut sebagai orang yang tokoh. Nah, yang kedua, ayyakuna qa'iman bisofi fatasbunu nafsuhu anit thubut fayakhafu ala nafsi fayasbutu li alla yunsaba illal jubni wal fashal wa ta'arrudu li syuhdillahi ta'ala wal ghafil anhu ashabuhu aw kana baina qaumin la ya'rifunahu lan yazama ya fa hadza qad ta'arrada li syuhdillahi ta'ala wa in kana dhahiru fi'lihi annahu mujahidun fisabilillah. Ini contoh yang kedua dan ini juga masih kita banyak lihat. Ayyakuna qa'iman bisifi. Jadi seseorang itu ya berdiri bersama kepada satu jamaah untuk berjuang. Apakah itu organisasi ataukah itu berjuang dalam tarbiyah ilmu atau dakwah, pokoknya selalu di depan. Ya. Fatasbunu nafsu anit thubut, padahal nafsunya itu, keinginan berjuang itu sebetulnya nggak mantap-mantap banget, nggak yakin betul, nggak ikhlas lah kira-kira dalam posisi ketika berjuang itu. Kemudian dia melakukan apa? Fayakhafu alamsi fayasbutu, kemudian nafsunya itu ditakuti itu dan apa ya? Memberanikan diri. Mengapa dia memberanikan diri dalam sebuah perjuangan, dalam organisasi, dalam dakwah, mungkin dalam peperangan, mungkin dalam perang misalkan,
Dia padahal sudah masuk komunitas dalam peperangan dakwah itu. Li Allah yan saba ilal jubni. Dia memberanikan diri biar dianggap tidak disebut pengecut. Ini sudah jadi pengurus, dijadikan pengurus, tapi diajak rapat tidak pernah datang. Tapi kalau sudah panitia ingin masuk, ya tiba waktunya tanggung jawab tidak diselesaikan. Nah, tapi kalau ada SHU di depan, kira-kira kan gitu. Sisa hasil usaha berorganisasi. Ya, maaf. Ya, dia di depan kalau sudah seperti itu, biar tidak disebut adalah jubni, orang yang pengecut, wal fasal, dan orang yang gagal. Ini omdok ini setiap organisasi muncul, muktamar muncul, munas muncul, inginnya selalu jadi pengurus. Saya punya teman dan mungkin Anda tahu punya, Anda juga tahu ya orang-orang itu. Ada ini ikut, ada ini ikut, ini munas ini ikut, semua. Yang penting ada ormas di dalam sebuah komunitas yang dia kenal, dia ingin jadi pengurus. Tapi dia faktanya wal fasal, dia itu adalah orang gagal, hanya nempel nama kok, nggak mau bergerak kok. Wa ta'aradu li syuhtillah ta'ala, dan dia hanya takut, wah ini kalau saya nggak aktif, saya nggak ambil bagian, Allah murka pada saya. Gitu loh. Jadi, tapi dia hanya dianggap sebagai orang yang agar tidak dicap sebagai pengecut, gagal, dan menentang kemurkaan Allah. Ya, wa in kana dhahriu fi'lihi wa in kana, dan segala sesuatu yang dia kerjaan itu fi'lihi, ya, in kana dhahiran, zahirnya orang itu pejuang, zahirnya dia itu di depan, zahirnya orang itu tercatat ini tentara tahun sekian, ini Hizbullah tahun sekian, tapi hanya sejarah, tidak dalam arti keikhlasan. Orang umum mengatakan Pak Ek, Bu Ek itu aktivis, orang yang hebat. Tetapi zahir, ya, zahir fi'lihi annahu mujahidun fisabilillah. Annahu, orang yang seperti itu dianggap sebagai mujahid, orang yang berjuang fisabilillah di jalan Allah. Kira-kira banyak enggak orang yang berjuang di jalan Allah itu pamrih? Berjuang di jalan Allah itu bisa dalam arti memanggul senjata, bisa dalam arti menulis melalui pena, bisa melalui berorganisasi untuk li'ilali kalimatillah, tapi sesungguhnya dia itu adalah untuk kepentingan diri sendiri. Jadi ini yang contoh, ya, contoh kedua. Yang ketiga, para salikin, wa tsalitsu ayyakuna baina qaumin yatasaddaquna bil qadril katsir minal mal wa min adadihi alla yatasaddaqu wa in tasaddaqa tasaddaqa bil qalil fayakhsha ayib khola wa yansuba ila qillati rahmah. Ya. Jadi yang ketiga ini contohnya ini, ayyakuna, seseorang itu, teman kita kan banyak ya, bermuasyarah, organisasi ini, organisasi itu, ini ada yang cukup, ini yang lebih, ini yang kaya raya, itu kan banyak teman kita. Nah, seringkali kita atau orang itu ayyakuna baina qaumin yatasaddaqu bil qadri wa kafir. Kita itu punya teman yang kaya, yang ahli sedekah, yang ukuran kodarnya bersedekah itu kasir, minal mal, dari hartanya. Jadi kalau angfikunya itu dia benar, ya. Jadi wasyarri ulama firad min rabbikum wa jannah aldus samawati wa uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wal dharra, itu betul-betul. Jadi orang itu kaya tapi enggak merasa kaya. Kaya tapi digenggam, bukan di hati. Hilang ya sudah, sedekah. Nah, seringkali kita menemukan orang yang ahli sedekah seperti itu dan kita berkawan dari hartanya. Padahal wa min adati alayas tasadaqah, padahal sehari-hari si kita atau orang ini tidak ahli sedekah. Ya.
Wa in tasaddaqa bil qalil, kalaupun sedekah kenceling. Jadi kalau ada kotak jalan Jumatan itu sambil mikir, mana ya yang ini yang warnanya hijau agak kuyu, artinya 2.000. Bukan hijau yang agak daun, itu 20.000. Mana yang biru 50.000, mana yang merah. Sambil mengeluarkan mengeluarkan dompetnya itu sudah ngangen-ngangen. Oh ini di lempitan keberapa itu yang 2.000, 3.000. Nah, yang dimasukkan yang 2.000. Ini termasuk yang wa in tasaddaqa bil qalil. Kalaupun sedekah, ini sedekahnya itu yang kenceling. Apalagi yang 2.000-an pakai koin, ya. Nah, fayaksa ayib kholu, kemudian mengapa dia pura-pura sedekah? Banyak kan ya, ada satu kerumunan maulidan, kotak jalan, tangannya ditutup, wah pura-pura nggak tahu, jangan orang tahu ini saya sedekah 100. Padahal yang dimasukkan hanya 2.000, itu ya juga begitu, ya. Agar apa? Dia takut yakhsha ayib khalid, disebut orang bakhil, ya. Wa yusabu ila qillati rahmah, dan dianggap orang yang tidak punya kepedulian sosial, kasih sayang, tidak memiliki rasa cinta sesama manusia yang ada kekurangan, tapi pura-pura ikut ahli sedekah, ya. Fayuwafikum ala tasaddaqu bil katsir. Kadangkala dia juga bisa sedekah alat tasduqi bil katsir, dan dia menyesuaikan dengan orang yang sedekah banyak itu. Daf'an liroibatil bukhlin, akan tidak dianggap sebagai orang bakhil saja. Wa qillati rahmah, dan qillati rahmah itu dan tidak tumpul hatinya lah, nggak terenyuh. Ada orang susah hatinya itu nggak terenyuh, ada orang minta bantuan ndak kerentek. Wa kadzalika laukana min adatihi, begitu juga laukana min adatihi, atau dia itu kebiasaannya Allah yatasaddaqa biqallin wala bikatsirin. Dia itu juga tidak pernah bersedekah walaupun kecil atau banyak, ya sedikit atau besar. Oke, ya. Nah, fa yatasaddaqu min ajlihim bil qalil, karena itu bersedekah jumlahnya sedikit, ya. Lihat bidzalika ba'da tabkhil, sekali lagi dia itu untuk menghindari anggapan bakhil, ya. Biar dikesankan kita itu ahli sedekah, yang lain sedekah, tapi dia pura-pura sedekah, padahal biasanya enggak. Nah, tapi artinya riya, ingin dilihat orang banyak itu. Ini contoh yang ketiga. Yang keempat, para salikin rahimahullah dan para jamaah yang kami hormati. Yang keempat, mari kita lihat sedikit, ya. Ar-Rabi, yang keempat, ayyuhadhiru qauman yusalluna fil laili awin nahari sholatan. Jadi dia hadir dalam sebuah majelis yang majelisnya itu ada sholatnya, baik malam hari maupun siang hari. Nggak enak nggak sholat. Yang lain sholat, yang lain bawa mukena. Wah, yang main mukenanya biasa aja putih, tapi dia ingin kelihatan mencorong. Mukenanya tuh nggak putih, yang mencorong berwarna bunga-bunga. Ibu itu ahli sholat. Kan itu kan, ya seperti yang dilakukan yang lain seakan-akan, ya. Lam ya'tadha, padahal dia itu tidak biasa sholat malam, tidak ikut suluk, semua ikut suluk, tahu-tahu habis suluk nggak dijalanin terus, hanya karena temen,
nggak suluk nggak enak, kita itu banyak teman, loh semuanya ikut suluk, loh saya kok nggak suluk nggak enak. Selesai suluk diam, nggak menjalankan. Nah ini nggak boleh seperti ini ya. Harus suluk, zikir, sholat malam itu harus dalam hati sendiri ya. Nah ini dilakukan apa? Ya, fayakhafu ayun sibu ila qillati rahbati fil khair, yang dia itu khawatir dianggap orang yang tidak mencintai kebaikan. Ini Mbak, Bu, Pak diajak sholat, diajak ibadah nggak mau. Nah, wah kalau saya nggak ikut nanti dicap saya ini nggak seneng kebaikan. Nah berarti saya itu ikut amarok besok, berarti nafsu yang mengendalikan saya. Itu pura-pura nafsunya dibungkus, kemudian ikut sholat, ikut zikir, ikut maulidan, tapi ya juga nggak pernah dijalankan sholat-sholat seperti biasanya, sholat-sholat di luar waktu dia bersama-sama ya. Al-yahdhura ma'aqamin yutilut sholah, atau dia hadir di dalam sebuah sholat ya, kemudian dia ikut yutiluna sholah, ikut sholatnya malam, sholatnya itu panjang, tawil, yutiluna, jadi sholatnya itu panjang. Jadi kalau sholat di dalam orang suluk itu kan panjang ya, ya habis sholat masih ada zikirnya panjang, habis sholat isya masih tambahin sholat tasbih, masih witir, sholat malamnya itu panjang ikut. Nah, ya. Tapi ya kalau sudah habis ikut suluk ya jangan ditinggal. Ini berarti kan masih belum sesuai dengan nurani. Atau ikut dalam sebuah komunitas subuh berjamaah, padahal tidak pernah subuh berjamaah, hanya karena ada Pak Camat, hanya ada karena kepala desa kemudian ikut. Kalau nggak ada Pak Camat nggak sholat subuh, ini jangan boleh ya, jangan dilakukan. Wa yuhsinuha wa yasna'u misla sun'ihim, ya, atau dia itu ya berbuat mereka itu ya seperti mereka ikut. Auduna dzalik, kalau dia itu tidak ikut. Ya, auduna dzalik ya yang durasi lama itu ya ala khilafin adatihi taf'al lidzammi au ba'dhihi. Kemudian itu ya melakukan seperti itu, ikut bareng-bareng itu, dan itu bukan merupakan kebiasaan, daf'an ya khilafin ta'adatihi, dia itu bukan karena adatnya kebiasaan. Untuk apa? Daf'an lidzammi, untuk daf'a, menolak anggapan saya itu biar tidak dicela ya, au ba'dhihi atau sebagainya. Itu contoh keempat, dan ini saya pikir masih banyak ya. Orang kalau sholat, zikir, ibadah yang lain itu dari hati, jangan karena ikut-ikutan. Yang banyak itu kan gitu, karena ikut komunitas. Nah, tapi tidak di internalisasi, value-nya itu masuk. Akhirnya komunitasnya nggak ada, dia juga nggak sholat. Nah, sekarang ada contoh lagi yang kelima. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mimma yusbihur riya musyaraqatin iyahu fil ilmi wa laisa biriya'in ayyang zila bihi nazilatun yazhalu hukmallahi fiha fayakhsa ayyun saba ilal jahli bidzalil hukmi fayatrukas su'ali anhu khaufan minan nisbati ila jahli bimithli. Ini moga-moga kita tidak termasuk ini ya, yang biasa di depan, yang biasa jadi tokoh, yang biasa jadi ceramah. Ini contoh. Jadi wa mimma yusbir riya al musyarakah. Jadi ini contoh riya musyarakah yang diibaratkan, yang dimirip-miripkan. Iyahu fil illati, yang diibaratkan walaysa birya, tetapi seakan-akan ini bukan riya. Ya. Apa? Ayyung zilabihi nazilatan yashalu hukmallahi fiha. Jadi apabila seorang tertimpa musibah ya yang berkaitan dengan hukum Allah,
yashalu hukmahu fiha, dia itu apa? Fayakhsa ayun sabah ila jahli bidzalik hukmi. Kemudian dia itu tidak mau dianggap bodoh karena hukum itu, ya. Karena malu, ya, apa? Fayatrukul su'al, dia malu bertanya. Sudah dianggap tokoh, dianggap sebuah pilot apa ya? Bukan pilot project ya, sudah menjadi role model, ya. Kemudian dia malu bertanya, malu belajar, malu membaca, malu mendengarkan masukan orang lain, ya. Mau mendengarkan dan masukan orang lain. Agar apa, ya? Khaufan minan nisbati ila jahli bimithli. Dia itu biar dianggap, wah ini Pak ini jane bodoh ya. Jane nggak ngerti ya. Nah, itu loh. Tapi dia ketika ada hukum yang menimpa itu nggak mau tanya. Wah, terjang aja. Jalan terus. Nah, tapi dia nabrak-nabrak. Ini contoh juga orang yang orang yang sombong itu biasanya hubungannya dengan riya. Malu bertanya, sesat di jalan. Nah, ini loh. Dia kalau tanya akan tahu jawabannya, tapi nggak mau tanya, akhirnya nabrak-nabrak. Nah, ini contoh lainnya. Selanjutnya, ya, fayujibuha andalika bima la ya'lamanihi khaufan ayun saba ilahi jahli bimithalik. Tadi ya, dia kemudian dia melakukan itu khaufan, hanya takut dianggap sebagai orang jahil. Oke. Ya, yang selanjutnya, wa kadzalika yakhsa ayun saba ila qillati ma'rifah fayadda'i annahu kataba minal ahadis malam yaktub wa sami'a minha malam yasma' taf'an lidzammin. Begitu juga ada satu momen, ya, diibaratkan dia itu belajar. Yakhsha ain sampai ila qillati ma'rifah, agar tidak dicap orang itu bodoh, tidak dua pengetahuan. Ini katanya belajar, katanya kuliah, katanya apa, mondok, kok dicap sebagai orang yang tidak ma'rifat, orang yang tidak berpengetahuan. Nah, ini seringkali ini. Biasanya mahasiswa, "Jane awakmu itu kuliah enggak sih?" Ya. "Kamu itu mondok enggak sih?" Katanya berangkat mondok, berangkat dari rumah, tapi pekerjaannya kemana-mana. Nah, itu kan masih banyak seperti itu kan. Ya, oke. Nah, dia takut dicap orang seperti itu. Dia mengatakan apa? Fayadda'i annahu kataba. Dia ngaku, saya ini mencatat kok bapak itu mengajar hadis, ya. Ya. Kataba minal ahadis, hadis ini Bukhari, Muslim, Nasai, Ahmad dan sebagainya, ngerti, dicatat, ngakunya. Malam yaktubu, padahal dia nggak nyatat, nggak pernah kuliah. Ya. SKS, sistem kebut semalam, lulus juga, dapat A lagi. Nah, itu loh. Ini banyak yang terjadi. Ngaku belajar tapi nggak belajar, ngaku nyatet nggak nyatet. Ini contoh ketujuh ya. Nah, yang 7 itu seperti itu. Wa sami'a minha malam yasma'hu. Dia katanya mendengar, "Pak, ini waktu bicara ini saya menyimak." Padahal dia nggak pernah nyimak. Ya, kan banyak orang yang cerita, waktu Bapak itu, Bu Nyai itu, Pak Yai itu menerangkan, saya menyimak. Padahal dia adalah lam yasma. Padahal dia tidak pernah nyimak. Ya, kiainya, bunyainya, ustadznya, ustadzahnya, ya, gurunya, mursyidnya ngajarin ini, pikirannya kemana-mana, nggak nyimak. Ya. Mengapa disepertikan itu? Daf'an lidzammi. Dia itu mengatakan, saya mencatat guru saya mengajar, saya mendengarkan apa yang diajarkan guru saya, agar apa? Daf'an lidzammi,
agar dirinya itu tidak dicela. Banyak ya yang terjadi di dunia pendidikan, di dunia taklim, di dunia pengajian-pengajian masih seperti itu. Jadi para salikin, Bapak Ibu sekalian, itu saja yang kita kaji setengah jam ini. Moga-moga apa yang kita kaji mengenai faslun fi amthilatir ya'i litaf'idz dzarari wadzammin itu menjadi catatan buat kita. Kita introspeksi. Jadi intinya kita kalau beribadah itu yang ikhlas lillah, bukan karena teman, bukan karena sahabat, bukan karena komunitas, apalagi ada maksud hati di balik gunung, ada udang di balik rempeyek. Ya, biasanya ada maksud, wah ini mau calon istri saya, calon mertua saya. Aktifnya bukan main. Tapi begitu tidak ada mertua ya nggak sholat. Nah, ini berarti dia itu beribadah karena riya. Ya. Para salikin demikian. Terima kasih atas perkenannya dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan mungkin tidak tepat atau ada yang tersinggung. Tapi apapun ini bagian dari kita muhasabah, introspeksi di dalam beribadah agar kita itu lillah billah fillah. Karena dengan cara itulah amal-amal kita itu insya Allah dicatat sebagai amal hasanah. Bukan amal zong yang seakan-akan kita beribadah tapi sesungguhnya itu adalah kosong. Alafu minkum wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.